Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perusahaan IPO selanjutnya yang akan saya bahas kali ini merupakan salah satu emiten rumah sakit, yang di dalamnya ada grup Saratoga sebagai salah satu pemegang sahamnya. Perusahaan yang saya maksud yaitu PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk, yang akan listing dengan kode tiker PRAY. Menurut saya pribadi, untuk IPO Primaya ini masih lumayan menarik untuk diikuti. Ada beberapa alasan mengapa saya mengatakan hal tersebut. Di antaranya, yang pertama, dikarenakan adanya nama Saratoga sebagai pemegang saham perusahaan ini. Jika kalian lihat nama-nama pemegang saham dari perseroan ini, maka kalian akan menemukan PT Saratoga sebagai pemegang sahamnya. Walaupun memang kepemilikan Saratoga di perusahaan ini hanya sekitar 3% saja, namun menurut saya hal ini tetap dapat menjadi sentimen positif bagi perseroan. Lalu alasan yang kedua, yaitu terkait dengan rencana penggunaan dana hasil IPO-nya, di mana semua dananya akan digunakan untuk keperluan hal-hal yang dapat meningkatkan laba dari perseroan itu sendiri. Alasan selanjutnya, yaitu mengenai kondisi keuangan dari perseroan, yang menurut saya masih cukup sehat. Di mana kalau kalian perhatikan, bahwa aset dari perseroan dalam 3 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Sedangkan untuk liabilitasnya, walaupun juga mengalami peningkatan, akan tetapi menurut saya rasio hutangnya masih cukup terjaga dan bisa dibilang masih cukup aman. Lalu alasan yang keempat terkait dengan kinerja perseroan, di mana pendapatan dari perseroan selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini juga sejalan dengan laba bersih dari perseroan itu sendiri, yang juga konsisten mengalami peningkatan. Akan tetapi, menurut saya hal ini tidaklah begitu fantastis, karena memang sektor kesehatan di 2 tahun terakhir ini terkena dampak positif dari adanya pandemi COVID-19. Dan alasan terakhir yang membuat saya tertarik pada IPO kali ini, yaitu dikarenakan underwriter-nya, di mana IPO kali ini merupakan IPO perdana yang akan dikawal solo oleh Indo Premier Sekuritas, sehingga menarik untuk melihat hasilnya. Nah, selain sentimen-sentimen positif yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga beberapa hal yang menurut saya akan membuat IPO hunter dan investor menjadi kurang tertarik pada IPO kali ini. Yang pertama yaitu terkait dengan harga penawaran awal sahamnya, yang bisa dibilang cukup mahal, di harga 900 sampai dengan 950, sehingga berpotensi akan mengurangi minat para pemburu IPO. Kemudian selanjutnya, terkait dengan laba bersih perseroan pada April 2022, yang mengalami penurunan cukup signifikan jika dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2021. Hal ini akan membuat para investor menunda terlebih dahulu untuk membeli sahamnya, setidaknya sampai ada laporan keuangan kuartal 2 dan kuartal ketiganya muncul. Oke, mungkin ini saja kesimpulan dari saya. Tetap ingat kalau ini hanya berupa opini pribadi saya saja, bukan ajakan untuk membeli sahamnya. Selalu lakukan analisa mandiri sebelum mengambil keputusan, agar tidak menyesal di kemudian hari. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya.